Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai menulis surah Al-Kafirun. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Dan sebelum kita belajar menulis, kita bacakan dulu juga surah Al-Kafirunnya ya, supaya tidak lupa. Yuk kita baca bareng-barang supaya anak-anakku yang soleh dan solihah juga tambah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anakku yang salihah, dalam menulis surah Al-Kafirun ada hal yang harus kita perhatikan dulu, dimulai dari mengenal cara menulis sambung huruf hijaiyah. Jadi menulis huruf sambung hijaiyah itu ada penulisan sambung di awal, ada penulisan sambung di tengah, dan juga ada penulisan sambung di akhir. Jadi ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung di tengah. Gitu. Nah itu kita harus kenali dulu di menulis ini adalah mengenal cara menulis sambung huruf hijaiyah terlebih dahulu. Perhatikan slide berikut. Nah, perhatikan pola penulisannya ya. A atau alif. Alif ada hamzahnya. Kalau di awal, nah, ini biasa sendiri, ya, tinggal berdiri sendiri, tidak nyambung. Karena kalau nyambung di sini ada berarti di tengah ya. Kemudian ketika di tengah, nah ini titik-titik ini merupakan sambungan huruf sebelumnya, sehingga A-nya ada di tengah. Nah, maka bentuknya tetap sama ya, panjang set ke atas. Kemudian ketika di akhir pun sama set gitu. Untuk huruf ba itu kalau tunggal ya bisa dilihat ya, kayak mangkuk lebar, kemudian ada titiknya satu. Nah, ketika ditulis di awal, ini mangkuknya itu lebar juga, tapi tidak ada penutup mangkuknya. Maksudnya jauh. Penutup mangkuknya adalah bergabung dengan huruf selanjutnya. Ini titik-titik di sini adalah huruf selanjutnya. Sehingga huruf ba-nya cukup lekukan, kemudian diberi titiknya adalah di bawah lekukan tersebut. Nah, ketika di tengah, lihat perhatikan ketika di tengah, ini titik-titik, kemudian ba-nya jadi
mangkuk jadi mangkuk kecil, kemudian sambung lagi, menyambung lagi dengan huruf selanjutnya. Titik-titik ini huruf selanjutnya. Nah, ketika menulisnya di akhir, huruf ba-nya ini adalah kembali ke semula, menjadi lebar seperti mangkuk lagi, namun di awalnya atau penutup dinding mangkuk di awal itu tidak terlalu tinggi. Ini hanya sedikit lekukan menyambung dengan huruf sebelumnya, kemudian lekukan di akhir baru tinggi, seperti huruf ba tunggal. Huruf sa pun sama, sa sama, ta sama juga. Kemudian huruf ja. Nah, ini perhatikan menulis huruf ja. Ketika huruf ja tunggal, kita bisa tahu ya, cara menulisnya adalah lurus, kemudian dari ujung ditarik ke bawah kayak berbentuk huruf C ya. Kemudian diberi titik. Nah, tapi ketika menulis di awal kalimat, huruf ja-nya menjadi seperti ini. Kamu tarik dulu dari atas ke bawah membentuk kayak mau segitiga atau miring, garis miring, set, kemudian tarik lagi ke depan, set. Ini huruf ja, kemudian titiknya di bawah. Ketika di tengah huruf ja, ini titik-titik adalah sambungan huruf, maka dari sambungan huruf itu kamu tarik ke atas, garis miring, kemudian balik lagi dan ke bawah. Ketika di akhir, huruf ja, ha, fo, ini sama ya, hanya penempatan titiknya saja yang berbeda. Untuk menulis huruf ja, kita lihat titik-titik ini ada sambungan hurufnya. Kemudian dari sini kalian bisa menarik garis lurus, balik lagi, kemudian bikin huruf C terbalik. Sebagaimana kalian menulis huruf za, ja tunggal. Ja, ha, ho sama. Kemudian da, za, ro, za. Ketika di awal, sama ya, penulisannya seperti ini. Karena huruf da, za, ro, za ini tidak bisa disambung, makanya tidak ada titik-titiknya. Ketika hurufnya di awal, ya maka menjadi huruf tunggal. Coba perhatikan, tidak ada titik ya. Ketika nulis huruf da, maka tetap da, tidak ada sambungannya. Tetapi ketika di tengah atau huruf da-nya ada di huruf yang kedua, itu maka lihat penulisannya di huruf da, huruf sambungannya dulu, kemudian tarik seperti mau membuat huruf da tunggal ke atas kemudian ke bawah. Huruf za pun sama. Nah, untuk ro itu tarik langsung ke bawah. Tidak seperti ba, za. Kalau ba, za itu ada ke atas dulu ya. Baru sejajar atau segaris dengan huruf sebelumnya. Kalau huruf ro dan huruf za itu ke bawah, tidak sejajar. Nah, ketika di akhir pun sama, karena huruf ini tuh sebetulnya tidak ada di tengah. Tidak bisa disambung ya, huruf da, za, ro, za itu tidak bisa disambung setelahnya. Sehingga menjadi huruf di terakhir seperti ini. Kemudian huruf sa, sha, so, do. Perhatikan huruf sa, sha, so, do. Ketika menulis, huruf sa ini, pertama kalau tunggal kan, mangkuk kecil 2, kemudian disambung lagi mangkuk besar. Nah, ketika disambung, huruf sa-nya berada di awal kalimat, itu biasanya hanya mangkuk 2 kecil, kemudian lurus, dan huruf selanjutnya. Huruf sya pun sama, huruf so, do, itu pun sama, tidak ada mangkuknya. Nah, untuk huruf sa, sha, so, do di tengah, itu sama, jadi lurus, tidak ada mangkuk besarnya ya. Nah, ketika di akhir, barulah ada lagi mangkuk besarnya. Kalian bisa perhatikan nih, untuk huruf to, do,
Ketika di awal, seperti biasa, hanya saja di ujungnya, yang di bawah langsung nyambung. To langsung nyambung. Do langsung nyambung. Ketika di tengah, sama sambungan, kemudian huruf to langsung nyambung. Nah, ketika di akhir, sambungan langsung bikin huruf to. Tidak ada sambungannya. Huruf to, do. Sekarang huruf A. Perhatikan ketika kita menulis huruf A tunggal. Kayak huruf C ya. Huruf C kecil, sambung lagi bawahnya huruf C besar. Huruf Go pun sama, C kecil, C besar, kayak seperti itu membentuknya. Cuman bedanya kalau Go ada login, ada titiknya di atas. Ketika di awal menulis huruf A atau Go ini tidak ada bawahnya, tidak ada lagi huruf C besarnya. Jadi cuman kepalanya saja. C kecil, tarik, kemudian lurus. C kecil, tarik, lurus. Seperti itu ya. Nah, ketika di tengah itu menjadi seperti apa ini? Silang. Bukan kalau fa bulat, kalau ini lebih persegi. Jadi tarik garis dari huruf sambung sebelumnya ke atas, balik lagi ke kanan, ke bawah. Set gitu ya. Nah, bentar, mau contohin ya. Huruf, tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Untuk huruf A, banget. Susah ternyata. Seperti itu ya. Itu untuk huruf A. Nah, ketika huruf A di akhir, ini bentuknya tidak lagi ada kayak huruf C, tapi lebih ke yang di tengah, tapi kemudian C besarnya malah yang muncul. Kalau dicontohkan seperti ini. Huruf sebelumnya, kemudian ke atas, kayak yang di tengah. Nah, setelah di sini kemudian, maaf. Kurang lebih seperti itu ya. Ini karena pakai ini jadi susah. Nah, seperti itu untuk huruf A, Go, kemudian huruf Fa dan Ko. Ya, ketika tunggal, huruf Fa ini lebih lebar mangkoknya. Kalau huruf Ko, mangkoknya lebih cekung, lebih kecil dibanding dengan huruf Fa. Jadi ketika menulis huruf Fa, menulis huruf Ko, itu ada perbedaan. Tidak hanya berbeda di titik saja, tetapi di bentuknya pun berbeda. Perhatikan lagi ya, huruf Fa dan Ko. Nah, ini Fa, Ko. Tapi ketika di hurufnya ditulis di awal, maka perbedaan yang terlihatnya memang hanya titiknya saja. Begitupun ketika ditulis di tengah. Ketika ditulis di akhir, kembali lagi ke bentuk semula. Terlihat, terlihat bentuk tunggalnya. Huruf A lebih lebar, huruf Ko lebih cekung atau lebih kecil. Sekarang huruf K. Huruf K, perhatikan, kalau tunggal hurufnya kan seperti ini. Seperti La, tapi agak lebar bawahnya ya. Kalau La, cekung. Huruf K di awal bentuknya seperti garis miring, kemudian tarik ke bawah dan ke samping. Seperti ini. Nah, ketika di tengah, sambungan huruf sebelumnya, garis miring ke atas, kemudian ke kanan, ke bawah lagi. Ketika di akhir, sama seperti huruf tunggal. Ini huruf K, kemudian La, bisa diperhatikan sendiri. Nah, Wa itu tidak bisa disambung setelahnya ya. Wa tengah sama Wa akhir sama. Wa di awal pun ini hurufnya tunggal, karena tidak bisa disambung. Untuk H, lihat bentuk H nih. Nah, kadang anak-anak ada kesulitan dalam menulis huruf H. Sebetulnya huruf H hampir mirip kalau kayak kita menulis huruf S. Coba Bu Nur pakai pen di sini bisa nggak ya? Kalau Bu Nur tulis huruf H, kayak bikin huruf S dulu, gini. Kemudian tarik lagi ke atas. Oh, nggak ada.
Klik lagi ke atas, nih, sampai sini terus ke bawah. Tidak ada. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi bikin huruf H. Nih, perhatikan sekali lagi bikin huruf H. Oke, bikin huruf S dulu. Oke, bikin huruf S dulu. Ke atas, kemudian lingkaran ke atas, terus dari sini tarik. Set. Nah, seperti itu. H. Ini pakai pen di Zoom, ternyata lebih sulit. Lebih mudah dengan pensil. Tapi kurang lebih seperti itu ya, kayak bikin huruf S dulu, kemudian lingkaran. Nah, ini bikin huruf H dengan cara termudah. Ketika di tengah huruf H-nya, lihat huruf H, nah ini cukup sambungan huruf sebelumnya, kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, seperti itu. Ketika di akhir, huruf H ini, mana huruf H? Menjadi hanya bentuk kepalanya saja. Set, ke atas. Seperti ini ya, untuk huruf H. Nah, ya. Kemudian huruf LA. Nih, huruf LA gampang, ini miring, tunggal. Kemudian ketika di tengah, huruf lam alif ya, ini la sama A-nya, jadi bentuknya jadi seperti ini. Ketika di akhir, karena ini ada alifnya, jadi tidak bisa disambung. Ketika di akhir pun sama. Untuk hamzah sama, tidak ada perubahan. Di awal, di tengah, di akhir, dan itu tidak bisa disambung. Untuk huruf ya, nih, kalau huruf ya ini kayak bebek awalnya, ya, huruf tunggalnya, ketika di awal, si kepalanya menghilang. Jadi seperti menulis huruf ba, namun titiknya ada 2 di bawah. Nah, begitupun ketika di tengah. Namun ketika di akhir, dia berubah lagi, ada kepala bebeknya, namun menulisnya ke bawah. Tidak ke atas, tapi di bawah garis set, gitu ke bawah. Perhatikan slide selanjutnya. Nah, beberapa cara penulisan yang berbeda pada Quran Surat Al-Kafirun. Ini di Quran Surat Al-Kafirun kan, ada, bukan yang berbeda, yang berada. Beberapa cara penulisan yang berada pada Quran Surat Al-Kafirun. Kul, otomatis ada huruf ko-nya. Nah, ko di awal, berarti ditulisnya seperti ini. Ada huruf ku ya yuhal kafirun. Ada huruf fa, firun di tengah, seperti ini hurufnya. Ini huruf K yang sering muncul di surat Al-Kafirun. Ini huruf-hurufnya bisa diperhatikan ya, cara penulisannya. Kemudian huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir. Atau yang dari kanan aja. Ini ada wa, ini huruf aslinya atau huruf tunggalnya seperti ini, wa. Maka di awal pun sama, seperti huruf asli, seperti huruf tunggal. Kemudian di tengah, ini huruf sebelumnya, tarik ke atas. Ini di tengah harusnya tidak ada titik-titik ya. Salah ini. Titik-titiknya harusnya tidak ada. Kemudian di akhir, sama. Di tengah dan di akhir ini sama ya. Huruf wa sama ro. Mohon maaf, ini salah titik. Itu. Nah, dan yang terakhir yang perlu diingat sekali dalam menulis Al-Quran, yang pertama adalah menulis ayat Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Berbeda dengan menulis huruf, menulis huruf Latin. Kalau menulis huruf Latin kan kita dari kiri ya. Nah, kalau menulis huruf Al-Quran itu dari sebelah kanan. Ingat. Ini yang sangat-sangat baku. Ketika dalam menulis Al-Quran itu dari sebelah kanan. Kemudian, telitilah dalam menulis urutan huruf, kata per kata. Misalnya setelah A, ada lam. Kemudian ada K, ada fa. Jangan sampai setelah K langsung ro. Misal K, run. Ini fa-nya tertinggal. Nah ini, maka harus teliti.
Sehingga sambil dibaca, sambil nulis Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini surat yang sering dijadikan lomba pentas PAI. Tahun kemarin, alhamdulillah ya, Farel sama siapa yang perempuan itu ikut juga lomba kaligrafi Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini surat Al-Kafirun ini sering sekali digunakan di pentas PAI dari tahun ke tahun sebelumnya. Namun karena kalian sudah kelas 6, sudah tidak akan lagi mengikuti lomba pentas PAI karena biasa lomba diperuntukkan sampai dengan kelas ini. Nah, selain tadi menulis Al-Quran itu dari kanan ke kiri, kemudian harus teliti urutan hurufnya. Yang ketiga adalah teliti juga dalam menulis harokat. Seperti tanda fathah, ada yang tegak nih, ka, ada juga yang rebahan atau garis miring ya, fathahnya miring aja. Bismillah, nih ini tegak. Nah, ketika tegak, itu tidak bisa dibuat jadi miring. Karena ini ada artinya, yaitu panjang kan, 2 harokat. Ketika tegak, ya maka fathahnya harus dibuat tegak. Ketika domahnya misalnya ada yang terbalik, kalau di Al-Kafir nggak ada, maka harus dibuat terbalik. Seperti itu. Ketika, apalagi ya, ketika ada tasydid, jangan sampai lupa. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ini hanya fathah saja. Sementara di atas ro, ada tasdidnya. Nah, ini jangan sampai lupa juga tasdidnya. Karena biasanya di menulis Al-Quran, itu yang akan kita lihat adalah teknik menulisnya. Kalau menulisnya dari sebelah kiri ke kanan, itu akan terlihat. Makanya menulis Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Kemudian ketika dibaca, itu akan terlihat huruf mana yang tertinggal, atau menulisnya sudah lengkap atau tidak. Dan yang ketiga, yang akan dilihat ketika menulis Al-Quran adalah ketika tanda bacanya salah, maka bacanya pun akan salah. Itu yang perlu diingat. Hanya itu saja sih kalau di dalam menulis Al-Quran. Nah, perhatikan, ini menulis di buku tulis Quran Surat Al-Kafirun. Berbeda ya, kalau ketika menulis di kertas polos, gitu. Ketika lomba kan itu di kertas polos, biasanya pakai nasyah, itu cara penulisan apa, gitu. Nah, ketika di buku tulis, kalian bisa perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang lurus segaris dengan garis di bukumu apa saja, kemudian ini melebihi garis, ini fathahnya dibuat di bawah garis, kemudian huruf ro ke bawah melebihi garis, huruf H tetap lurus, huruf ma lurus, sehingga terlihatnya rapih. Begitupun dengan tulisan Latin gitu kan, kalau tidak melebihi garis itu akan tetap rapi. Sama dengan huruf Al-Quran. Hanya saja kalau Al-Quran memang ada beberapa huruf yang harus melebihi garis. Karena itu sudah jadi aturan penulisan hurufnya. Yang seperti kul, la-nya melebihi garis ya. Kul, ya tetap di garis, tidak melebihi, titiknya saja yang melebihi garis. Kemudian H, ini perut yang pertama yang ke bawah, kemudian perut ke atas. Kalian bisa perhatikan cara penulisannya. Nih, yang melebihi garis, huruf na-nya melebihi garis tapi tidak terlalu ke bawah. Huruf wa agak ke bawah, huruf na hampir rata dengan garis, tapi memang agak lebih sedikit. Nah, ini bisa diperhatikan dan bisa dijadikan contoh kalian belajar menulis. Kalau tidak mencoba, maka tidak akan bisa kalian menulis huruf Al-Quran dengan rapi atau tidak. Untuk itu, kalian bisa lihat ini atau nanti screenshot dari video ini. Kalian bisa lihat ini contohnya. Dan tugasnya hari ini adalah berlatih menulis Quran Surat Al-Kafirun di buku tulismu. Jadi seperti ini, tulis di buku tulis, lalu fotokan, dan seperti biasa, kirim ke Google Classroom. Hari ini itu saja. Tetap semangat ya. Mohon tidak meminta bantuan untuk dituliskan oleh siapapun.
Bu Nur lebih menghargai tulisan kamu sendiri. Jadi tolong tidak membantu, tidak dibantu ya. Karena Bu Nur bisa tahu mana tulisan orang tua, mana tulisan kakaknya. Lebih baik hasilnya tidak terlalu maksimal, tapi itu pekerjaan kamu sendiri dibandingkan hasilnya bagus, tapi itu pekerjaan orang lain. Artinya kamu tidak berlatih menulis. Baik, itu saja dari Bu Nur, tetap semangat ya. Hari ini pembelajarannya adalah mengenai menulis Quran Surat Al-Kafirun. Tugasnya, tulislah di bukumu, lalu fotokan dan kirimkan ke Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.